Kaum kiri itu keji, vulgar, jahat, delusi, tidak waras, pengecut, dan terus terang saja menjijikan. Mereka merayakan kematian Charlie Kirk. Lihat ini. Dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Jujur saja, menurutku dia memang pantas mendapatkannya. Tidak, dia memang begitu. Apa menurutmu tidak menjijikan merayakan kematian seseorang? Ya, dari sudut pandang saya sebagai perempuan non-kulit putih. Seperti, kalau kamu mengharapkan kematian orang lain supaya itu terjadi padamu, itu semacam karma. Siapa yang dia doakan mati? Dia mengatakan hal-hal buruk tentang orang-orang trans dan tidak peduli dengan hak-hak mereka. Atau seperti lihat ini. Mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak mereka sendiri luput. Aku punya kabar terbaik sepanjang masa. Apa? Donald Trump meninggal. Berita terbaik kedua. Untuk mengakukannya. Oke, berita terbaik ketiga. Bahwa Elon Musk meninggal. Tidak. Tidak ada yang meninggal. Sahabatku akan menikah. Yang mana? Taylor Swift dan Travis Kelce. Dia ingin memberitahu anak-anaknya bahwa Taylor Swift akan menikah. Dan saya tidak tahu apakah dia benar-benar sahabatnya atau tidak. Saya ragu. Dan inilah yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Mereka mengajarkan bahwa kabar baik berarti Donald Trump sudah mati, Elon Musk sudah mati, JD Vance sudah mati. Kematian, kekerasan, itu saja yang mereka inginkan. Lihat ini bodoh. Saya lupa menambahkan bahwa kaum kiri juga entah kenapa secara tidak proporsional jelek. Bukan hanya itu, lihat ini. Baru-baru ini Anne Widdecombe, seorang wanita tua berusia lebih dari 80 tahun, meninggal secara brutal di tangan orang gila ini. Lihat orang gila ini, lihat dia. Joshua Carey telah didakwa atas pembunuhannya. Dia memukulnya sampai mati. Dia melayangkan sekitar 20 pukulan ke kepalanya. Bayangkan betapa kejamnya itu. Dan dia orang kiri, orang gila woke, jelas. Dan lihat mereka. Jadi ketika mereka tidak membunuh diri sendiri, mereka merayakannya. Mereka benar-benar menjijikkan teman-teman. Lihat itu. Lihat itu. Mereka merayakannya. Mereka membuat lelucon. Mereka bahkan, ini adalah sebuah pameran seni. Mereka bahkan membuat pameran seni untuk merayakan kematiannya. Sejahat itulah mereka. Ya, mereka nanti akan kena batunya. Lihat ini. Lihat ini. Orang gila, kiri, woke. Ini adalah sebuah gilotin. Dan di sini tertulis, kita hanya membuat rencana untuk Nigel. Pada dasarnya dia bilang kita akan memenggal kepalanya. Jadi Nigel Farage mempostingnya. Dia bilang, ini yang baru saja diposting Zach Polanski di Instagramnya. Dan Nigel bilang, kalau aku memposting sesuatu yang secerdas itu, aku pasti akan ditangkap. Dan Polanski juga seharusnya begitu. Jadi Polanski, si gila kiri woke dari Partai Hijau yang ompong itu, sejak itu sudah menghapusnya karena polisi metropolitan telah memposting ini. Hari ini, Senin, 27 Juli, kami menerima laporan dari pihak ketiga terkait gambar yang dibagikan di media sosial. Kami sangat serius menangani laporan seperti ini dan petugas sedang melakukan penyelidikan terkait masalah ini. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda tentang penyelidikan mereka. Ini dia orangnya, si gremlin ini, Zach Polanski. Ya Tuhan. Bahkan beberapa dari mereka, aku tidak tahu kenapa. Ada apa? Itu sangat jelek banget, benar-benar jelek. Dan itu Lucy Connolly, maaf. Ingat, dia dipenjara 2 tahun karena memposting tweet yang langsung dia hapus. Dan dia juga sudah menghapusnya sekarang. Mari kita lihat apa yang terjadi padanya. Dengar ya, tidak akan terjadi apa-apa. Biar saya buat prediksi, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kamu tahu kenapa? Karena kamu ingat ini, kami ingat semuanya. Lihat, ini adalah seorang anggota dewan dari Partai Buruh, Ricky Jones. Dia bilang, kita harus menggorok leher mereka. Dan dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan mendorong kerusuhan dengan kekerasan. Lucy Connolly mendapat 31 bulan. Omong-omong, lihat dia. Dengarkan dia. Mereka menjijikkan, bajingan, kejam. Dan kita harus menggorok leher mereka semua dan menyingkirkan mereka semua. Lihat orang bodoh ini. Mereka hanya terangsang saat melihat kekerasan. Begitu keji, vulgar, dan penuh kekerasan. Dan yang menyedihkan adalah mereka semua mengaku sebagai partai yang penuh kasih, hak asasi manusia, dan cinta. Dan mereka melakukan kebalikannya. Yang mereka lakukan hanyalah merayakan kekerasan. Mereka berharap kekerasan menimpa orang lain. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan, video orang-orang ini yang meminta orang lain dibunuh. Dan lihatlah meme-meme keji yang bisa mereka buat. Lihat ini. Dan mereka menampilkan si gila kiri ini, dia menukar wajah Charlie Kirk dengan wajah Rupert Lowe. Lihat ini. Orang gila ini mengatakan dia ingin janda Charlie Kirk yang sedang berduka dan anak-anaknya dibunuh selanjutnya.
Jadi aku terus melihat postingan tentang si Charlie ini, atau Kirk, siapalah itu. Terlepas dari itu, dan biar aku bilang begini, aku heran kalian nggak menyingkirkannya lebih cepat. Dan aku juga heran kalian nggak menyingkirkan lebih banyak orang. Seperti, jangan berhenti di dia saja. Jangan biarkan dia jadi yang terakhir. Singkirkan semuanya. Dan orang-orang yang ada di atasnya. Orang-orang ini sangat bodoh dan tolol. Apa mereka tidak mengerti kalau tren kekerasan ini semakin tidak terkendali? Lalu siapa yang akan menyelamatkan mereka? Mereka, kaum dedem, orang-orang bertindik hidung ini, orang-orang berambut ungu itu. Apakah mereka tidak tahu cara bertarung? Aku hanya, itu sangat menjijikkan. Aku sudah muak. Aku tidak tahu, aku tidak bisa. Dengar, tahu tidak? Aku masih tidak menginginkan kekerasan karena mungkin aku punya lebih banyak sel otak daripada orang-orang ini. Karena aku tahu ketika kekerasan menjadi hal yang biasa, maka semua orang akan terjebak di dalamnya. Semua orang, tidak ada yang aman. Ya, beberapa orang punya peluang lebih baik daripada yang lain. Dan aku bisa meyakinkanmu, orang gila yang baru saja kau lihat itu, orang gila itu akan punya peluang bertahan hidup jauh lebih kecil daripada aku. Tapi aku tidak menginginkan itu terjadi pada siapapun. Aku tidak menginginkan itu terjadi pada siapapun. Tapi orang-orang ini, mereka tidak pernah berhenti, teman-teman. Mereka seperti terangsang setiap kali memikirkan kekerasan, pemenggalan kepala, darah, adegan berdarah, penyiksaan, penembakan, menembak kepala. Itu benar-benar orang-orang keji. Tapi biar saya katakan lagi, tidak akan ada yang terjadi karena Britania Raya dipimpin oleh kaum kiri sinting. Andy Burnham jauh lebih kiri daripada Keir Starmer. Saya bahkan akan menempatkan Andy Burnham di sebelah kanan dari kiri ekstrim. Dia bukan kiri tengah. Dan kamu pikir dia akan mengambil tindakan apapun terhadap Zach Polenski? Tidak. Aku sudah tahu jawaban Zach Polenski. Dia akan bilang, aku pikir itu lucu. Aku pikir itu lucu. Ironis bagaimana mereka menganggap ancaman kekerasan terhadap musuh-musuh mereka itu lucu dan menggelikan. Tapi begitu situasinya berbalik, tiba-tiba saja mereka bilang, orang-orang ini begitu biadab. Di mana belas kasihmu? Biarkan semua orang masuk. Kamu begitu tidak manusiawi. Saya tidak tahu, seperti yang saya katakan, gila, penuh delusi, menjijikkan.